warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Kota Depok? Apa kabar sahabat Farida? Semoga dalam kondisi sehat. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam Safar on Depok, sebuah wahana untuk berbincang, berbagi, dan saling peduli. Semoga aktivitas sahabat Farida dan warga Depok dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan keberkahan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sangat istimewa buat saya karena sekian lama ingin bersilaturahim secara virtual dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Ibu Dr. Gigi Novarita, akhirnya bisa tercapai. Apa kabar Bu Nova? Alhamdulillah baik Bu Farida. Alhamdulillah, jazakillah khair. Dan Bu Nova tidak sendiri, ditemani oleh Dr. Zakiyah, Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Depok. Apa kabar Bu Zakiyah, Bu Dokter? Alhamdulillah sehat Bu Farida. Ya, terima kasih ya Bu Dokter. Ini kali kedua Ibu kami silaturahimi. Malam ini kita sahabat Farida akan berbincang tentang permasalahan COVID ya, yang sampai saat ini, alhamdulillah Bu Nova dan Bu Zakiyah, dokter kita yang cantik dan salihat ini, kondisi PPKM di Kota Depok telah menunjukkan progres yang semakin membaik dari PPKM level 4 menjadi PPKM level 3 berdasarkan penilaian Kementerian Kesehatan. Begitu ya, Bu Dr. Ya, Gigi Nova? betul. Sekarang udah terjadi penurunan, alhamdulillah ya. Tapi juga beberapa hari terakhir ini kita juga perlu waspada ya terkait akan adanya peningkatan nih. Udah mulai meningkat dikit-dikit ya. Mungkin karena merasa udah level 3, terus juga udah banyak vaksinasi, jadi kayaknya mulai agak-agak lengah-lengah dikit gitu ya. Nah ini yang perlu kita waspadai ya. Jadi jangan sampai udah level 3 dan naik lagi jadi level 4. Gitu ya Ki ya? Ya, betul loh. Sudah menunjukkan perbaikan dari berbagai indikator level yang ditetapkan oleh Kemenkes. Semula kita level 4, perbaikan di di area tracing, kemudian testing ya. Dan juga untuk treatment atau bor rumah sakit yang sudah jauh menurun seperti itu. Ya, baik Bu Dr. Zakiyah, kalau kita lihat tadi kan upaya-upayanya adalah tracing, testing, dan treatment ya. Nah, sebenarnya di sini juga ada ya peran masyarakat ya Bu Dr. Zakiyah, bagaimana mereka tetap disiplin terhadap prokes ya pencegahan COVID-19 seperti misalnya menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi aktivitas ya, kemudian juga tidak membangun kerumunan dan juga aktif dalam mencari informasi. Benar Bu Farida, memang ada teori ya, salah satu yang sering sekali kami gunakan adalah teori Swiss keju model, di mana Swiss keju model itu diibaratkan keju yang berlapis-lapis. Bagaimana seorang dalam menghadapi pandemi, lapisan-lapisan itu sangat banyak gitu, dan lapisan terakhir adalah vaksinasi. Lapisan terdepan adalah tetap 5M ya, sering kita dengar, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, ditambah lagi menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ditambah lagi di situ ada peran pemerintah menyiapkan tracing, testing, treatment, dan terakhir vaksinasi. Jadi harapannya dengan vaksinasi yang meningkat, tidak menjadi orang itu lengah gitu dengan pandemi ini. Jadi tetap meskipun sudah divaksin, garda terdepan tadi 5M tetap kita kuatkan. Seperti itu Ibu. Untuk treatment sendiri, terakhir bagaimana di Bu? Kondisi sarana dan prasarana, obat-obatan, dan berbagai penunjang ya untuk mengatasi permasalahan COVID-19 di Kota Depok. Alhamdulillah ya untuk bor rumah sakit alhamdulillah sudah menurun ya, sudah mencapai 27%-an ya. Jadi alhamdulillah ini udah suatu artinya udah aman lah gitu ya. Kan kalau target dari WHO kan 60% ya untuk bornya. Nah ini alhamdulillah kita udah menurun dan ini yang harus selalu kita jaga ya. Kemudian juga obat-obatan juga alhamdulillah terkendali. Kemudian juga oksigen yang kemarin kita mencari oksigen, berburu oksigennya alhamdulillah sekarang sudah teratasi ya, karena juga pasien-pasien juga sudah turun, jadi sehingga rumah sakit bisa memenuhi oksigen yang sangat kita butuhkan. Pada saat ini yang kita dengar bersama dan semua masyarakat juga turut berperan serta ya, kita ingin sama-sama membangun herd immunity, Bu
Zakiyah ya melalui vaksinasi. Sebenarnya kalau kita sudah divaksinasi itu apa sih manfaatnya? Mungkin sebagian masyarakat sudah tahu ya, tapi tidak ada salahnya di forum ini, di bincang kita kali ini kembali kita mengupdate informasi terkait dengan apa sih sebenarnya manfaat dari vaksinasi itu. Jadi untuk herd immunity itu adalah suatu upaya pemerintah ya untuk meningkatkan kekebalan di kelompok begitu. Jadi kekebalan itu akan terbentuk jika sekitar 80% masyarakatnya sudah tervaksinasi. Nah, upaya itu yang kita lakukan dengan meningkatkan daya tahan tubuh khususnya masyarakat yang belum terpapar gitu dengan pemberian vaksin yang inaktif gitu yang sudah mati itu dimasukkan ke dalam tubuh kita dan tubuh akan merespon membangun tentara gitu ya untuk melawan penyakit salah satunya untuk COVID-19 yang kita sudah berikan saat ini. Depok sudah cukup banyak gitu ya upayanya karena memang ini tidak hanya dari Kota Depok tapi juga harus ada peran kementerian dalam hal ini mensuplai jumlah vaksin yang memadai gitu. Kita ditargetkan untuk vaksinasi di Kota Depok harapannya di akhir Desember 2021 sudah selesai vaksinasi. Jadi seluruh masyarakat sudah tervaksin. Namun kembali lagi upaya yang sudah dilakukan Kota Depok bersinergi dengan TNI, Polri gitu dan masyarakat gitu untuk menggencarkan hal ini tidak lepas dari kontribusi kementerian untuk mendistribusikan vaksin yang jumlahnya memadai di Kota Depok. Untuk sasaran sekitar 1,6 juta ya Dr. Nova ya. Untuk Ya, Kota betul. Depok 1,6 juta jiwa yang harusnya divaksin seperti itu. Ya, Dr. Alhamdulillah Nova sekarang kalau sudah mencapai ini, sekarang sudah mencapai sekitar 39%. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini bisa cepat ya, bisa paling tidak 50% lah kita udah bisa kejar ya mudah-mudahan. Target kita 80% ya Bu Nova, dan kalau kita lihat Dr. Nova, ini animo masyarakat untuk divaksin di Kota Depok sangat tinggi ya, banyak sekali ya yang menyampaikan harapannya untuk bisa mengakses vaksin. Sebenarnya seperti apa sih pola yang dilakukan Dr. Nova? Nah sekarang ini kan vaksin memang lagi kita gencarkan karena memang beberapa waktu yang lalu kan kita agak-agak ketinggalan, tapi itu memang semuanya terkait karena suplai vaksin kita memang sedikit. Nah, karena kita koordinasi dengan pusat dan dengan provinsi, alhamdulillah akhirnya semua mensupport untuk bisa mensuplai vaksin ya, baik dari provinsi maupun untuk yang TNI Polri. Nah, kita juga ada strateginya. Jadi sekarang ini lagi gencar dilakukan di 11 kecamatan. 11 kecamatan kita lakukan secara bersama-sama. Kemudian juga TNI Polri juga melakukan vaksinasi bersama-sama juga. Jadi akhirnya satu hari ini bisa sekitar 20 sampai hampir 30 ribu ya. 20 sampai 30 ribu per hari nih. Per hari, alhamdulillah. Ini targetnya tadi satu kecamatan 1.000, tapi sekarang ada peningkatan gitu ya, ada yang 1.100, ada 1.200 ya. Jadi benar-benar luar biasa ya di akhir-akhir ini peningkatan vaksinasi di Kota Depok. Ya. Seperti itu, Bu. Ada info mereka yang sudah divaksin pertama itu ternyata terpapar oleh COVID-19 ya. Itu bagaimana Bu Dr. Kiki ceritanya itu? Nah itu Bu Kiki itu ini mengalami dia tuh. Baik, memang vaksinasi itu kan tidak membuat kita kebal terhadap COVID begitu. Namun jika kita sudah tervaksin, jika kita terpapar COVID, maka gejala-gejala yang kita alami tidak akan seberat jika kita tidak divaksin seperti itu. Jadi mungkin kalau mereka-mereka yang tidak tervaksin, gejalanya bisa cenderung ke berat atau kritis. Namun jika sudah divaksin, mungkin ada gejala ringan atau sedang saja. Nah, kondisi itu juga sangat penting bagi mereka-mereka yang komorbid. Kalau berdasarkan penelitian, Bu Farida, mereka-mereka yang komorbid khususnya diabetes dan hipertensi serta usia lanjut itu sangat tinggi risikonya untuk berisiko kematian jika terpapar COVID begitu. Sehingga kita prioritas yang di pemerintah berikan ya, tidak hanya pertama nakes, kedua adalah lansia.
Nah, Oh ya. lansia baru petugas publik. Kenapa? Karena lansia berdasarkan teori tersebut memang sangat berisiko untuk kematian ya jika terpapar COVID gitu. Jadi inilah peran pemerintah. Mungkin menambahkan juga terkait vaksinasi di kecamatan ini sangat menjadi percepatan ya Dr. Nova. Tercatat di kami per tanggal 5 September itu total ada 67.515 sasaran ya, Masya yang Allah. mendaftar ya. Jadi 5 hari ini di 11 kecamatan 67.515 yang mendaftar dan yang tervaksin adalah 63.689. Memang ada sekitar 5%-nya itu ditunda karena berbagai alasan, salah satunya ada komorbid, ada juga yang memang sudah terinfeksi tapi belum 3 bulan, kemudian ada juga ternyata umurnya di bawah 12 tahun, dan ada sedikit kendala administrasi terkait NIK yang kita daftarkan ke PIKER ternyata tidak muncul. Nah, itu menjadi satu kendala, akhirnya ditunda dulu vaksinasinya. Seperti itu. Jadi itu kondisinya yang ya luar biasa 5 hari ini, mudah-mudahan menjadi percepatan ya Dr. Nova ya, untuk mencapai target akhir tahun ini. Mudah-mudahan tadi syarat herd immunity itu 80% jumlah penduduk ya yang harus tervaksin. Bu Nova, ini masyarakat sebenarnya kalau untuk mengakses ini cara yang paling termudah itu seperti apa ya Bu Nova ya? Karena juga ada beberapa yang sepertinya dalam tanda kutip ya belum dapat informasi misalnya. Sebenarnya ini mekanismenya apa, harus melalui rukun tetangga dan rukun warga RT RW atau secara pribadi memang bisa langsung mendaftar mengisi link? Nah, ini kan kalau yang di kecamatan ini kan mereka bisa berbasis RT, RW atau kelurahan. Jadi bermacam-macam metodenya. Seperti di Beji dia per kelurahan. Jadi bisa hari pertama kelurahan Kemiri Muka, kemudian besoknya kelurahan Pondok Cina, kemudian Tanah Baru, Kukusan, begitu. Itu per kelurahan. Ada juga kecamatan yang dia per RT. Jadi satu hari itu semua kelurahan boleh ikut. Nah itu. Jadi macam-macam metodenya yang dilaksanakan di kecamatan tergantung dari kesepakatan di kecamatan masing-masing. Jadi untuk pendaftarannya kita serahkan kepada kecamatan. Jadi dinas kesehatan hanya support tenaganya aja untuk pelaksanaan. Tapi terkait dengan pendaftaran itu semuanya diserahkan kepada kecamatan masing-masing. Gitu, Bu. Ya, ini menarik ya. Sebentar lagi diprediksi di akhir pekan keempat bulan September akan dimulai pertemuan tatap muka untuk para siswa secara terbatas. Nah, kalau tidak salah sedang juga dilaksanakan ya vaksin di sekolah ya? Iya, jadi vaksin di sekolah lagi dilaksanakan. Kemudian juga anak-anak sekolah juga bisa ikut di kegiatan di kecamatan. Gitu. Jadi bagaimana mereka ininya aja. Kalau mereka bisa sempat ke kecamatan, mereka ikut di kecamatan. Atau kalau misalnya bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing juga bisa. Jadi banyak metode yang kita lakukan. Ada beberapa kasus, mungkin tapi ini tidak banyak ya, beda-beda ya setiap orang ketika selesai divaksin itu respon tubuhnya. Ini sebenarnya seperti apa sih, Dok? Ada yang sampai terpapar, tapi ada yang biasa-biasa saja, ada yang vaksin pertama hanya pegal-pegal, vaksin kedua itu sampai mengalami demam, bahkan lemas, dan tidak bisa beraktivitas dalam beberapa hari. Ini apa ya permasalahannya, Dokter Zakia ya? Oke, untuk vaksinasi itu memang kan kita diberikan virus ya ke dalam tubuh kita begitu. Memang idealnya sebelum kita vaksinasi kita siapkan diri kita sebaik mungkin, artinya istirahat yang cukup, makan dulu, sarapan dulu, dan pastikan memang kondisi kita fit seperti itu. Sehingga sesudah kita vaksin diberikan virus ke dalam tubuh kita merespon dengan baik. Nah, kadang-kala memang ada gejala namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, KIPI ini pun sangat beragam. Ada yang dari tanpa gejala, ringan, sedang sampai berat. Untuk ringan biasanya karena suntikan ya biasanya agak pegal, merah, agak bengkak begitu ya. Nah, yang lebih sedang atau beratnya adalah mungkin ada timbul demam atau mual, muntah, atau mungkin bisa juga ada shock anafilaktik begitu. Jadi memang sangat beragam. Dan itu memang agak sulit kita prediksi karena memang ini sangat individual setiap orangnya. Untuk itulah saat kita vaksinasi, biasanya kita diberikan waktu setengah jam untuk dilakukan observasi. Khawatirnya ada reaksi cepat yang muncul sesudah vaksinasi,
saat kita observasi masih di vaskes, masih di tempat layanan vaksinasi, dapat segera kita tindak lanjuti. Tapi jika nanti di rumah ternyata ada gejala tambahan, biasanya kita sudah menitipkan nomor kontak yang bisa dihubungi jika memang terjadi KIPI tersebut. Dan insya Allah di semua rumah sakit siap menerima jika memang ada kejadian KIPI yang memang perlu penanganan lebih lanjut, dapat segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Dan pentingnya tadi menjaga kondisi tubuh sebelum vaksinasi agar memang fit begitu ya. Kalaupun ada gejala-gejala ringan, misalkan demam atau muncul sedikit batuk pilek, itu sebenarnya bagus juga. Karena kenapa? Karena tubuh kita berarti merespon gitu ya, merespon gitu ya. virus yang masuk dan dia membangun tentaranya gitu ya di dalam tubuh kita untuk bisa mengenali jika nanti di kemudian hari ada virus yang sejenis masuk, tentara itu sudah siap gitu mempertahankan diri yang bersangkutan untuk bisa lebih lebih survive lah gitu. Gejalanya tidak seberat yang seharusnya. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir ya, tinggal jangan lupa meminta nomor kontak untuk berkonsultasi seperti itu ya, Dokter Nova dan Dokter Zakia. Tadi menarik Dokter Nova menyampaikan bahwa beberapa hari ini trennya agak sedikit naik. Antisipasinya apa ya dari Dinas Kesehatan sendiri? Apa kita tidak berharap ini terjadi lagi ya? Tapi mungkin sudah ada persiapan-persiapan Dokter Nova ke depannya. Karena kadang-kadang terjadi euforia ya, Dok. Betul. Itu dia. Jadi nah ini yang memang harus kita waspadai. Jadi artinya setiap hari memang kita selalu pantau kenaikan-kenaikannya. Nah, ini tadi sudah mulai terlihat sedikit-sedikit ada peningkatan kasus. Ya, ini yang kita harus meningkatkan prokesnya, promosi kesehatan nih. Jadi kita juga harus mengingatkan. Jadi ketika nanti ada kegiatan-kegiatan yang berkerumun, itu harus diingatkan untuk protokol kesehatan tetap dilakukan. Jadi meskipun sudah vaksin, jadi kayaknya kita nanti juga akan membuat juga banner-banner, spanduk-spanduk atau infografis ya. Paling enggak untuk orang-orang yang sudah divaksin tidak boleh lengah dengan protokol kesehatannya, pakai maskernya. Jadi agar mereka tidak lengah, dan apalagi ketika kita akan melakukan pembelajaran tatap muka. Ini yang anak-anak takutnya karena udah lama nggak ketemu teman-temannya. Nah ini harus selalu diingetin ya. Jadi mungkin juga nanti kita juga kerjasama dengan guru-guru untuk bisa mengingatkan murid-muridnya. Juga kita minta di sekolah juga disiapkan sarana untuk protokol kesehatan, misalnya sarana cuci tangan ya, dan tempat hand sanitizer, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Harapannya seperti itu. Ya, nanti proses mitigasinya kalau kita berharap ini tidak terjadi ya, tapi namanya kan kita perlu antisipatif. Kalau nanti pertemuan tatap muka ini ternyata ada kasus, seperti apa tuh, Dok? Ya mungkin akan kita stop gitunya, pembelajaran tatap mukanya akan kita stop dulu gitu ya. Kemudian ya kita lakukan mitigasi untuk penanganannya seperti biasa, seperti beberapa waktu yang lalu ketika di sekolah atau di pesantren ada yang positif, itu kita lakukan mitigasi seperti itu sih. Iya, dan tentu peran UPT Puskesmas yang terdekat sangat signifikan ya dalam Dokter Zakia ya, dalam persiapan pertemuan tatap muka ini. Tatap muka terbatas. Iya Bu, selain itu juga selain tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nova, penting untuk di setiap sekolah membuat satgas COVID di setiap unit sekolahnya. Kenapa? Karena prinsipnya adalah surveillance. Surveillance kan melakukan survei yang terus-menerus. Jadi selalu memantau, adakah yang sakit hari ini, adakah yang bergejala, gitu, adakah riwayat bepergian, adakah rumahnya di keluarganya yang memang kontak erat positif, seperti itu. Jadi surveillance juga penting, selain tadi mitigasi yang sudah disampaikan oleh Dr. Nova, untuk terus-menerus kita memantau ada risiko-risiko apakah yang akan mungkin muncul, salah satunya terpapar atau tertular begitu ya di setiap sekolah tersebut. Tadi optimis ya, akhir bulan Desember ini insya Allah mudah-mudahan 50% warga Kota Depok tervaksinasi, begitu ya? Seluruh sasaran kalau bisa. 1,6 sasaran, 1,6 itu di Desember bisa selesai. Alhamdulillah. Kita berharap semua warga Depok dan juga sahabat Farida tadi tetap berdisiplin ya, tidak euforia ya dengan kondisi perubahan dari PPKM level 4 menjadi level 3. Ini nanti kita sampai level berapa ya? Level 1? Level 1, yang terendah level 1. Amin, mudah-mudahan.
Tapi level 1 tetap pakai masker kan? Tetap ya? Tetap Kan? Tetap. Prokesnya tetap. Hanya pelonggarannya saja. Hanya kelonggaran-kelonggarannya saja ya. Ya. Bismillah ya, mudah-mudahan Kota Depok nanti terus melandai menuju PPKM level 1. Tapi kita ingin ada pesan singkat ya. Silakan Dr. Nova. Ya, saya ingin berpesan kepada warga Kota Depok ya, meskipun kasus sudah melandai, kemudian kita sudah mencapai level 3 ya, dan sudah vaksinasi sudah banyak di mana-mana, kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Mungkin itu ya. Iya, silakan Dr. Zakia. Mungkin Dr. Zakia bisa memberikan pesan kepada para orang tua murid yang sudah mengizinkan ya anaknya untuk siap. Baik Bu Farida, kami titip karena kita juga sebagai orang tua gitu ya, untuk selalu menjaga anak-anak dalam kondisi yang fit, artinya harus sehat gitu. Untuk sekolah itu harus dalam kondisi yang sehat, artinya dengan konsumsi makanan yang bergizi, aktivitas fisik gitu ya, dan juga tidak lupa untuk melakukan vaksinasi bagi anak-anak kita yang di atas 12 tahun gitu ya, untuk dilakukan vaksinasi juga sehingga selain tubuhnya sehat, insya Allah kekebalan juga sudah terbentuk. Terima kasih Dr. Nova Rita dan Dr. Zakia atas perkenannya pada kesempatan ini di silaturahimi secara virtual dalam program Safar on Depok. Warga Depok dan sahabat Farida, alhamdulillah bincang kita dengan Dr. Gigi Nova Rita dan Dr. Zakia sangat memberikan informasi terkini berkaitan dengan perkembangan pandemi COVID-19 di Kota Depok dan program vaksinasi yang insya Allah pada akhir tahun 2021, bismillah, minimal 50% dari total warga Kota Depok tervaksinasi. Saya Farida Rahmayanti, anggota DPRD Kota Depok bersama Dr. Nova dan Dr. Zakia undur pamit sampai bertemu lagi dalam Safar on Depok dengan tema yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dr. Nova. Waalaikumsalam.